Hai Aries, selamat datang di channel Mama Cat Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang yang dia pendam selama ini. 19 Oktober 2024. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Aries, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisi saat ini dan pembacaan ini bersifat vice versa ya. Saya mulai. Yang dia pendam selama ini. 19 Oktober 2024 ya. Ada Nine of Cups, Four of Pentacles, the Sun, Four of Cups ya. Four of Swords, Knight of Wands, the Death, Four of Wands. Under the deck ada Three of Wands ya. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, Gemini. Yang kencang ada Pisces, ada Virgo, ada Aquarius, ada Leo, ada Scorpio, ada Gemini, Capricorn ya, kencang. Kita mulai bahas. Yang dia pendam selama ini 19 Oktober 2024 ya. Sebenarnya hal positif ya yang dia pendam gitu. Yang dimana ya dia merasa bahwa selama dia kenal kamu itu, kamu membawa keberuntungan untuk dia, kamu membawa kebaikan untuk dia, kamu membawa pengaruh yang positif untuk dia, yang dimana ya ketika kamu melakukan tindakan ya dia coba tiru karena hal itu baik gitu ya. Dan mungkin selama ini dia nggak bilang ya terus terang ke kamu bahwa dia apa ya, dia semenjak dia sama kamu itu membawa hal-hal yang baik, hal yang positif ya, karena dia ngerasa nggak mau apa ya, nggak mau terlalu terpengaruh. Maksudnya dia nggak mau kamu terlalu membawa pengaruh ke dia gitu, kayak kamu ngerasanya seperti itu gitu, dia nggak mau ya. Tapi ya hal itu akan coba dia ungkapkan secara perlahan-lahan ya. Tapi ketika dia berpikir untuk mengungkapkannya tuh kadang dia berpikir ya nantinya malah kamu akan seenaknya sama dia gitu, kayak ketika kamu udah tahu dia ketergantungan sama kamu gitu ya. Itu yang dia pikirkan gitu ya. Dan hal itulah yang membuat dia merasa bahwa selama ini memang gak mau terlalu terbuka dengan kamu ya, tentang perasaan dia, tentang kekagumannya dia, tentang apa yang dia rasakan saat ini gitu ya. Dan dia ingin kamu mungkin mengerti dengan sendirinya ya, dengan sikap dan tindakan yang dia lakukan ke kamu itu, dia kepengen kamu tahu dengan sendirinya gitu ya. Dan mungkin hal itu sangat membuat dia apa ya, terpengaruh iya gitu ya. Tapi dia nggak mau terlalu mengabaikan apa yang menjadi rasanya dia ya, karena dia khawatir gitu, karena dulunya juga dia pernah punya masa lalu ya. Dan masa lalu itu ya sama seperti yang dia rasakan sekarang gitu. Tapi dia terlalu bucin gitu ya dengan masa lalunya, orang masa lalunya tersebut, sehingga ya dia ngalamin trust issue gitu, dia ngalamin hal-hal yang buruk gitu. Jadi kadang-kadang dia juga berpikir ya kalau dia lakuin itu akan terulang lagi gitu, kayak dia terlalu memperlihatkan kebucinannya dia ke kamu ya, hal itu akan terulang lagi. Itu yang mungkin menjadi alasan selama ini kenapa dia nggak bilang gitu ya. Dia kayak apa ya, merasa nggak mau kamu
mengetahui kebucinannya dia terhadap kamu gitu. Tapi kadang-kadang ya ada ketakutan juga gitu dari dia. Takutnya ya ketika kamu ngerasa dia nggak terlalu sayang sama kamu, ya kamu akan ninggalin dia. Jadi kayak dia serba salah gitu loh, kayak energinya maju mundur gitu, mau bilang enggak gitu, kayak enggak bilang gitu, kayak bingung gitu dianya di sana gitu. Dan sebenarnya dia sangat butuh kamu ya, support dari kamu, dukungan dari kamu, karena memang banyak hal-hal yang dia lakukan sekarang ya, dalam tindakan dia untuk bekerja juga ya, sebenarnya ya selalu gagal fokus, tapi dia selalu ingat gitu bahwa kamu adalah semangatnya dia ya. Jadi ya dia akan terus coba untuk melakukan yang terbaik gitu dari apa yang gak pernah kamu duga sebelumnya gitu tentang dia gitu ya. Dan untuk masalah kamu dan dia ya kedepannya seperti apa, sepertinya di sini masih apa ya, masih dalam berpikir untuk maju. Misalkan di sini kalian belum menikah ya, dan untuk menikah itu kalian berpikir terlalu keras gitu loh, kayak antara kamu dan dia memang saling sayang gitu, saling cinta, tapi ya ketika memang udah memutuskan untuk menikah ya pasti pikirannya udah berbeda gitu. Jadi itu contohnya gitu ya. Dan kamu di sini mungkin memang belum ada kesiapan apa-apa juga gitu ya. Jadi kamu di sini juga sebenarnya nggak mau dipaksakan gitu ya, dipaksa untuk mungkin kayak membuat pergerakan yang nggak pernah kamu bayangkan sebelumnya atau nggak mampu kamu lakukan gitu ya. Kamu nggak mau dipaksa untuk itu. Dan di sini kamu orangnya lebih ngikutin alurnya gitu ya, realistis kamu. Kayak kalau udah siap ya pasti kamu lakuin, tapi kalau belum siap ya udah gitu. Kamu mencoba untuk ngelakuin apa yang harus kamu lakukan kayak semampu kamu gitu. Dan hal itu adalah batas kewajaran ya antara kamu dan dia ya. Batas kewajaran, dan dia pun di sana juga sebenarnya sangat yakin sama kamu, cuman memang kayak butuh waktu juga gitu untuk apa ya, membuat semua keadaan seperti apa yang dia harapkan gitu. Misalkan ya untuk terus terang tentang perasaan terdalamnya dia, atau mungkin untuk menikah, setuju atau tidak, itu contohnya yang mungkin memang kalian sekarang mungkin lagi apa ya, lagi berdekatan sebagai pasangan kekasih gitu, belum menikah gitu. Dan semoga apa yang menjadi pembacaan ini bisa kalian jadikan pelajaran ya untuk kalian supaya bisa lebih baik lagi. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.